Nah guys, kita ke Pak Serpong ya. Ini situasi jalanan Boulevardnya Pak Serpong ya. Kita mau bertamu ke rumah warga Citizen Park nih, kemarin diundang suruh mampir karena beliau tahu nih saya belum buatin konten ke klasternya Citizen Park. Nah ini diundang buat main-main, lihat kondisinya seperti apa klasternya. Jadi saya nyempetin juga waktu, terima kasih buat Pak Peter ya, warga Citizen Park yang udah ngundang. Nah ini lewatin overpassnya nih ke atas, sudah ada Gojek juga tuh yang lewat guys. Jadi lewat sini. Nah ini ruko-rukonya juga udah jadi. Kita belok ke sini, ke Citizen Park yang udah handover Citizen Park 1. Pagi Pak, izin bertamu Pak ke. Ya makasih ya. Nah ini kita lewat sini dulu, lihat lingkungannya. Jadi kayak gini guys, lingkungannya guys, bagus banget, bersih. Tuh, udah banyak yang nempatin juga, asik banget guys. Halo. Halo teman-teman, kita ada di Citizen Park nih. Yang kemarin sempet nanyain gimana sih situasi areanya Citizen Park. Nah sekarang saya dikasih kesempatan ya sama Pak Peter buat ngasih lihat nih ke teman-teman semua rumahnya seperti apa sih di Citizen Park, terutama tipe X2. Nah pertama kita mau kasih lihat dulu nih lingkungannya. Jadi lingkungan yang udah jadi kayak gini nih. Kalau lihat di drone tuh kecil. Tapi kalau aktualnya nih, tuh estetik banget, minimalis, dan kelihatannya nyaman ya. Nantinya kalau ditempatin, teman-teman yang udah handover juga mungkin bakal nyaman kalau tinggal di sini. Kita mau lihat juga ke dalam rumahnya. Jadi di depan nih ada tiang lampu penerangannya kayak gini ya. Terus ada bak kontrol, ada sedikit rumput. Ini untuk meteran air bersihnya. Lalu ada tanaman nih. Jadi pohon ini buat 2 rumah ya. Kalau mau dicabut, infonya harus ada persetujuan dulu dengan tetangga dan lapor ke TMD. Nggak bisa main cabut gitu aja. Ini carportnya. Ini batas sebelahnya dengan tetangga. Ini terasnya ya. Di sebelum pintu masuk ada jendela, ada meteran listrik. Jadi karena unit ini baru handover, belum lama handovernya, masih dikumpulin untuk klaimnya ya, klaim defectnya.
karena klaim defect bisa cuma 1 kali dalam 3 bulan setelah handover. Jadi setelah 3 bulan baru ajuin untuk klaim ini ya, defect. Di pintunya kayak gini, mereknya Onassis teman-teman, dari handle pintu dan juga material pintu utamanya seperti ini. Jendela mengarah ke depan, ukurannya kayak gini ya, besarnya ini. Terus di sini ada buat CB. Jadi rumahnya Pak Peter ini belum ditempatin, baru sedikit-sedikit mindahin lemari ya, nanti akan dipasang bertahap. Ini powder roomnya ternyata ngepres banget. Tapi kalau secara fungsional, kalau ada tamu bisa kepake banget sih. Di sini ada ventilasi ya, pakai kaca gini. Lampunya dome light gitu. Terus merek toiletnya, sanitasinya American Standard. Kayak gini aja. Sini buat lampu. Lalu bukaan kacanya gede ya. Walaupun ada partisinya. Di sini ada untuk colokan AC, listrik, dan buangan AC. Kayaknya masih kurang oke kalau ditaruh AC di sini teman-teman. Mending taruh di bagian sini nih, di bawah pintu ke backyard. Dipindah aja nih kalau bisa. Terus tangganya kayak gini. Nanti kita naik ke atas ya. Ini adalah tangga yang bawaan developer, beda dari rumah contoh yang udah ditutup. Kalau bawaan developer kayak gini tangganya nih. Nanti kita ke atas ya, review juga tangganya. Terus di sini ada celah nih. Kalau tadi saya ukur dengan Pak Peter, lebih dari 180 nih celahnya. Mungkin bisa naik kasur king size ke atas. Kasur-kasur bisa dibawa ke atas. Yang teman-teman udah punya dari rumah sebelumnya, mungkin bisa dibawa dulu ke sini kalau emang sempit, baru dijual atau diganti ya. Nah ini kacanya kalau dari backyard, yang lantai 2-nya kayak gini. Kalau mau taruh AC di sini nih, taruh AC-nya nih. Kayak tetangga sebelah, jadi AC-nya outdoor-nya pasang di sini, selurusan ini, biar rapi. Selurusan dengan powder room. Ini ventilasi powder room-nya. Jadi view dari belakang gini, dari backyardnya. Bawaan developer juga ada colokan listrik di belakang nih. Kayak gini. Ada saluran buat air bersihnya atau keran, nanti dipasang bisa di sini. Ada satu lagi buat keran airnya di sini juga ya. Nanti saat handover baru dikasih kerannya. Ini ada bak kontrol. Di sini buat saluran air dan ada batu-batu alam ya. Mungkin bisa ditaruh di sini. Jadi untuk backyardnya udah dikasih lantai kayak gini. Ini dindingnya dikasih tali air, dicat putih. Bagian belakang ini cat tekstur nih. Sini ada lampu ya. Mungkin kita lihat ke lantai 2-nya. Ini merek Onassis juga. Jadi ada beberapa defect yang mungkin teman-teman bakal temuin nih di lantai. Ada yang kopong. Kalau ada yang kopong juga di make sure lagi ya.
nantinya saat klaim apakah dapat lantai dengan warna yang sama. Kalau warnanya belang juga kurang bagus ya. Di sini ada meja dapur. Meja dapurnya kayak gini, kelihatannya sih agak tinggi ya. Untuk meja dapur. Untuk cuci piring, mereknya Xion nih. Sama kerannya American Standard. Lumayan oke. Kita mau lihat ke atas nih. Yang teman-teman worry kan tangga ya. Jadi tangganya tuh kayak gini nih. Ini udah ada kayak lantai ya. HT kayaknya. Materialnya. Ini juga besi. Besi hollow kelihatannya nih. Cukup kuat juga sih. Di saran saya kalau emang nggak mau langsung renov tangga, ditutup nih di bagian sela-sela sini, di bagian pinggiran sini, karena celahnya lumayan gede, bisa nyeplos nanti kalau ada anak kecil. Tangganya gini. Nah di bagian sini juga nanti dikasih penghalang kalau bisa teman-teman, karena tinggi banget nih ke bawahnya tuh. Tangganya gini ya. Kita naik lagi ke atas. Nah kalau mau naikin kasur spring bed, jadi dari bawah tuh mungkin 2 orang atau 3 orang, dimiringin dulu, dilurusin ke atas sini nih, karena jarak dari sini ke sini lebih dari 200 cm. Jadi kelihatannya sih space-nya muat ya kalau naikin kasur dari sini, tapi harus butuh orang yang banyak. Tangganya gini. Di sini ada lampu. Naik lagi kita. Nah, sini ada kamar mandi. Satu kamar mandi ya. Tapi nggak ada exhaust-nya. Ada shower. Lalu toiletnya merek American Standard. Ini juga showernya American Standard. Floor drain. Sini ada wastafel American Standard. Ada kacanya juga teman-teman. Ini pintunya juga solid engineering ya. Ini ada merek Onassis. Lalu dindingnya ini dikasih full lantai gitu ya. Gitu. Terus kita ke kamar anak yang kecil. Ukuran paling kecil, jadi yang paling dekat sama kamar mandi ya. Ini kamar anak, atau kalau teman-teman pengen dijadiin buat naro-naro lemari atau dijadiin gudang atau buat kerja juga bisa. Di sini. Sini ada jendela. Bukanya juga cukup lebar, view-nya langsung keluar. Terus sebelahnya kamar anak satu lagi. Kayak gini bukaannya, jendelanya. Terus di sini kaca yang nggak bisa dibuka dan ditutup nih. Ada sealant-nya juga nih, dicek sealant-nya. Catnya warna putih ya, untuk bagian dinding di bawah maupun di atas. Saluran buat AC di sini, di atas pintu, di sebelah juga tadi di atas pintu, sama buat listriknya di situ ya. Nih, untuk kamar anak yang lebih besar yang ini ya, yang dekat tangga. Ini tangga. Lalu kita ke kamar utama nih. Kamar utama, bukaannya lebar ya kacanya atau jendela. Ini kacanya begini. Ini dindingnya catnya putih, lantainya HT sama seperti di bawah. Ada beberapa defect kopong. Nah ini ukurannya teman-teman. Kalau mau naruh kasur king size kelihatannya muat, tapi ngepres banget ya. Karena dipannya pasti
Kalau king size lebih besar dari ukuran spring bednya ya. Jadi harus dipikirin peletakan kasurnya. Kalau mau aman sih emang queen size. Bisa ngadep ke sana, bisa ngadep ke sini untuk kasurnya. Jadi disesuaiin aja teman-teman pengen ngadep kemana. Jendela yang bisa dibuka tutup. Adem nih. Nah view-nya kayak gini keluar. Udah banyak yang pindahan juga sekarang. Gini ya, ngarah ke bawah kayak gini. Bukaan jendelanya. Terus nggak lupa juga sini ada colokan listrik dan juga buat LAN-nya ya. Ini buat lampu. Lalu ini pintunya untuk ke kamar mandi. Nah di kamar mandi ini yang paling luas ukurannya nih, kamar mandi lantai 2 atau di kamar utama ya. Nah di sini ada ventilasi ya. Jadi ini ada kaca. Ada ventilasi kayak gini teman-teman. Jadi di kamar mandi ini harus dikasih tirai ataupun kasih biar kaca ini agak blur ya, nggak bisa kelihatan dari luar. Di sini bisa buat water heater ya, udah dikasih pipa-pipanya, udah disiapin colokan listrik. Ada shower juga merek American Standard. Ada kaca juga di sini. Lalu ada lampu untuk dome light lampu ya. Westafel merek American Standard. Lalu toilet juga American Standard. Kayak gini dulu. Dan full di keramik ya untuk dindingnya. Di sini nggak ada exhaust tapi ada ventilasi. Oke lah. Jadi gitu teman-teman, kalau tipe X2 yang ada di Citizen Park, kan teman-teman kemarin sempat nanyain, kayak gimana sih rumah yang udah diserah terima di Citizen Park atau tipe X2-nya. Jadi tipenya kayak gitu. Coba turun ya. Kasih lihat teman-teman. Turunnya kayak gini ya. Gitu. Udah ya, mungkin saya closing di luar. Reviewnya udah. Jadi kayak gitu aja review dari unit X2 nya. Karena saya udah diundang nih sama ownernya dari unit ini. Terima kasih banyak Pak Peter udah ngundang dan juga udah dibolehin review. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada gambaran seperti apa sih tipe X2 dan juga cluster Citizen Park ya. Jadi kayak gini ya view-nya ya. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai habis. Dadah. Makasih Pak Peter, Mas Lutfi. Mari. Halo, jalan-jalan di Citizen Park. Di Citizen Park East. Banyak ya, yang udah ini udah jadi gate masuknya nih, ngapain tuh, udah mulai digali. Assalamualaikum. Ya, makasih Pak.
Mas, KTP. Makasih banyak, Mas. Yo, mari, Mas. Ya. Wah, ruko-ruko udah mau jadi tuh. Nih guys, jalanan Boulevard Park Avenue ya. Tuh ada pembangunan lagi tahap 5 ya. Udah banyak tuh yang kerja di pembangunan unit tahap 5-nya. Ini jalanan boulevardnya. Wah, rame banget nih yang lagi visit ke rumah contoh. Parkiran orang-orang yang visit lumayan rame. Jadi segitu aja dulu ya untuk progres dari Pak Serpongnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi ya. Dadah.